Umat yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa kembali dalam acara Sapaan Gembala hari ini. Saya Pendeta Yedi Otniel Liline dari Jemaat GKI Sunter, Jakarta. Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan saat ini menolong kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan kepadamu, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 13 ayat 11 dan 12 berkata demikian. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Tema renungan kita hari ini adalah melatih diri dalam kesabaran. Umat yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan sekitar kita, bahkan diri kita sendiri, maka kita akan dapat melihat dan mengetahui bahwa hampir setiap orang, termasuk diri kita sendiri mungkin, menyukai, bahkan sudah terjebak ke dalam gaya hidup yang serba instan. Misalnya dalam hal makanan dan minuman. Tidak sedikit dari kita yang memilih makanan dan minuman cepat saji. Mie instan atau kopi saset, bahkan yang 3-in-1. Dalam hal belanja online, kita ingin yang fast respon. Atau ketika kita chattingan dengan teman, kita tidak suka yang slow respon. Memang, sekarang ini kita sudah dan sedang hidup dalam dunia yang semakin maju, yang menginginkan bahkan memaksa dan menuntut kita merespon dengan cepat. Tetapi, bukan berarti kita harus terburu-buru dan tidak berproses. Sebab merespon cepat dengan terburu-buru dan tidak berproses bisa mengakibatkan kegagalan, bukan keberhasilan seperti yang kita harapkan. Seperti seorang sprinter yang melakukan false start atau mencuri start, atau melakukan gerakan sebelum pistol starter berbunyi, sehingga dia terkena diskualifikasi tanpa kesempatan kedua. Seperti Raja Saul yang tidak mau menunggu Nabi Samuel datang. Ia memimpin persembahan korban bakaran demi menenangkan hati rakyat Israel ketika mereka akan berperang melawan bangsa Filistin. Sebagai akibatnya, Nabi Samuel menegur dan memberitahukan kepada Saul bahwa ia tidak lagi menjabat sebagai raja atas bangsa Israel. Jabatan raja atas bangsa Israel itu akan diberikan dan dipercayakan kepada orang lain. Umat yang dikasihi Tuhan, bersikap sabar terhadap hal yang diharapkan kadang membosankan dan menjenuhkan, bahkan menjengkelkan dan mengkhawatirkan. Tetapi mempunyai kesabaran itu perlu bagi orang yang beriman dan percaya kepada Allah. Terlebih di dalam realitas hidup zaman sekarang yang cenderung memaksa dan menuntut kita
untuk merespon segala sesuatunya dengan cepat. Dengan slogannya yang keren, siapa cepat, dia dapat. Siapa cepat, dia menang. Mengapa? Karena hal yang pertama, kesabaran mengajak kita untuk berani membuat pilihan bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Sehingga bersikap sabar menolong kita untuk hidup bukan berdasarkan keinginan daging atau keinginan diri kita sendiri, melainkan menurut keinginan roh, hidup menurut kehendak Allah. Tidak membalas kejahatan, melainkan melakukan kebaikan dan mendoakan mereka yang sudah berlaku jahat kepada kita. Yang kedua, kesabaran mengajak kita untuk berani hidup di dalam waktu Tuhan, sehingga bersikap sabar bukan hanya untuk melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih baik, yang lebih perlu dipikirkan dan diperbuat, atau menunggu waktu yang tepat menurut situasi dan kondisi kita, melainkan mau menunggu waktu Tuhan sebagai waktu yang terbaik untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita maupun orang lain. Menunggu waktu Tuhan adalah berani memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan untuk melakukan apa yang ingin Tuhan perbuat. Dan yang ketiga, kesabaran bukan hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa kita mempunyai kemampuan bertahan, tetapi juga menyadarkan diri dan memberitahu diri bahwa kita mempunyai kualitas sifat baik. Orang yang mempunyai kesabaran dapat menguasai dan mengendalikan dirinya dengan baik dan benar. Umat yang dikasihi Tuhan, milikilah kesabaran itu. Sebab kesabaran adalah buah roh dan sifat baik yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang mengikut Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang mengasihi dan sabar kepada kami, biarlah realitas yang kami hadapi membuat kami memiliki kesabaran, sehingga kami mengalami ketenangan dan kedamaian-Mu ketika kami mengampuni orang lain dan menerimanya dalam hidup kami. Dan biarlah realitas membentuk kami menjadi pribadi yang tidak mudah kecewa dan putus asa ketika mengalami kesulitan dan tantangan. Karena kami percaya Engkau senantiasa bersama kami, dan kami pun ingin bersama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.